Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramdhani, nomor urut 21 dari kelas 1191. Hari ini saya akan membacakan materi mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sebagaimana dijelaskan bahwa gerakan propaganda yang dilakukan oleh Abbasiyah bertujuan untuk merebut kekuasaan Islam dari tangan Bani Umayyah. Ada beberapa alasan mengapa kalangan oposisi tidak mengakui pemerintahan Bani Umayyah. Ada pula beberapa faktor yang menyebabkan berdirinya dinasti Abbasiyah. Pertama, bahwa Bani Abbasiyah merasa berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kedua, bahwa sistem pemerintahan dinasti Umayyah telah semakin menyimpang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Dan yang ketiga, berasal dari mereka yang tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah dan kemudian mereka melakukan pemberontakan. Untuk itu, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa untuk melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Di antara gerakan oposisi yang mampu menggalang dukungan dari berbagai pihak dan berhasil membangun jaringan oposisi yang cukup luas adalah dipimpin oleh para keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abdullah, dan Muhammad bin Ali. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh kunci berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya sebuah kekuasaan mustahil tanpa perjuangan. Begitu pula yang terjadi pada kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Mereka saling bahu-membahu untuk mendirikan daulah Islam yang berdaulat. Untuk itu, perlu kiranya kita mengetahui siapa saja yang mempunyai peranan penting dalam pendirian dinasti Abbasiyah. Ada tokoh kunci sebagai pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Muhammad, Abdul Muslim al-Khusrani, dan Abu Abbas as-Sofa. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali melakukan gerakan anti Umayyah didasari oleh anggapan bahwa yang seharusnya menggantikan kepemimpinan umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Gerakan Muhammad bin Ali dilakukan dengan sangat cermat, sehingga banyak tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tertarik dan kemudian mendukung gerakannya sebagai basis pergerakan. Muhammad bin Ali menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan penyebaran dan propagandanya. Pengambilan kota Kufah sebagai pusat pergerakan didasari atas letak geografisnya yang cukup strategis, yang dapat dijadikan benteng pertahanan apabila terjadi serangan dari dinasti Umayyah. Propaganda Muhammad bin Ali mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Kufah, terutama dari kalangan Mawali, yaitu umat Islam non-Arab, terutama dari Persia. Hal ini terjadi disebabkan beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali terhadap dinasti Umayyah. Karena selama dinasti Umayyah berkuasa, kelompok Mawali ditempatkan pada posisi kelas kedua dalam sistem strata sosial. Sementara orang Muslim Arab menduduki kelas bangsawan. Padahal kelompok Mawali juga mempunyai peranan penting dalam pengembangan dan penaklukan wilayah kekuasaan dinasti Umayyah. Kedua, timbulnya kekecewaan agama terhadap pemerintahan dinasti Umayyah yang dianggap sekuler. Mereka menginginkan pemimpin negara atau khalifah memiliki pengetahuan, wawasan, dan integritas keagamaan yang memadai. Faktor yang ketiga adalah timbulnya perlawanan dari sektor Syiah yang menuntut mereka atas kekuasaan yang pernah dirampas oleh dinasti Umayyah. Mereka tidak mudah melalaikan peristiwa Karbala yang telah menewaskan keturunan Ali bin Abi Thalib. Pemimpin yang kedua adalah Abu Muslim al-Khusami. Sepeninggalan Muhammad Ali bin Abi Thalib atau Muhammad bin Ali, ia berpesan anaknya Ibrahim bin Muhammad agar mengikuti perkembangan propaganda Abbasiyah. Gerakan untuk menggulingkan dinasti Umayyah oleh Bani Abbas secara terbuka dilancarkan Ibrahim bin Muhammad pada bulan Ramadan tahun 129 Hijriah atau 747 Masehi. Sayangnya, ia berhasil ditangkap oleh Khalifah Marwan II, tetapi Ibrahim bin Muhammad telah mengirim Abu Muslim al-Khurasani untuk melakukan propaganda secara terang-terangan ke Khurasan. Salah seorang pemimpin Khurasan bernama Qatabah bin Sahib Tayyi pada tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan menyatakan bayat atau dukungan politik kepada Ibrahim bin Muhammad yang menggantikan ayahnya Muhammad bin Ali. Sebagai pemimpin klan Abbasiyah dalam perjalanan pulang, ia membawa seorang budak laki-laki yang telah dimerdekakan. Anak laki yang dikenal dengan Abu Muslim al-Rasani ini, ia yang nantinya akan menjadi wakil Abbasiyah di Khurasan untuk meningkatkan aktivitas dan gerakan anti Umayyah. Abu Muslim, sosok pribadi kuat, mempunyai kecerdasan dan kapabilitas dalam menggerakkan dan memimpin pergerakan. Ia mempunyai banyak pengikut dan disegani masyarakat.
Dia seorang tokoh masyarakat Khurasan yang merasa dirugikan oleh pemerintahan dinasti Umayyah. Abu Muslim dengan piawai memainkan isu tentang ketidakadilan dinasti Umayyah. Dengan isu tersebut, ia berhasil menarik simpati masyarakat, khususnya masyarakat Khurasan dan Persia. Dukungan terhadap Abu Muslim al-Khurasani terus mengalir. Bahkan masyarakat Marwah menyampaikan sumpah setia dan bersedia membantu Abu Muslim untuk menuntut keadilan dan pemerintahan dinasti Umayyah. Untuk kelancaran kegiatannya, ia membentuk cabang dan perwakilan pada setiap daerah, sehingga banyak simpatisan yang datang dan menyatakan setia kepada Abu Muslim untuk membela Bani Abbas dan Bani Hashim. Pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Abu Muslim al-Khurasani memimpin pemberontakan di Marwah, yaitu di ibu kota Khurasan, menggulingkan gubernur dinasti Umayyah Nasr bin Shayyar. Ia berhasil menguasai Khurasan. Pada saat itu Khalifah Marwah II sedang sibuk memadamkan berbagai gerakan di Irak dan Suriah, dan kurang menganggap penting gerakan yang dilakukan oleh Abu Muslim di Khurasan. Ketika akhirnya Khalifah Marwah menggerakkan pasukan ke Khurasan, gerakan Abu Muslim sudah terlalu kuat bagi bala tentara Khalifah yang sudah letih. Bala tentara Umayyah terdiri atas 140.000 pasukan dan dipimpin langsung oleh Khalifah Marwah menghadapi perlawanan dahsyat dari kaum milisi gabungan dari tepi sungai Tigris. Tentara Umayyah mengalami kekalahan dan kekhalifahan Marwan melarikan diri. Pengejaran terhadap Marwan II dilakukan Saleh bin Ali, putra Ali bin Abdullah, dan berhasil menangkap Marwan II di Mesir. Peristiwa itu terjadi pada bulan Agustus 132 Hijriah atau 750 Masehi, di mana Saleh bin Ali membunuh Khalifah Marwan. Namun, salah seorang keturunan Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman berhasil meloloskan diri ke Maroko dan di kemudian hari mendirikan dinasti Umayyah II atau disebut dengan Andalusia yang berada di Spanyol. Berikutnya, kita akan membahas mengenai deklarasi pemerintahan Abbasiyah. Gerakan penentangan terhadap dinasti Umayyah merupakan aksi gabungan dari berbagai kelompok termasuk Syiah yang naik menjadi khalifah sejak tentara Umayyah dikalahkan dan sejak Khalifah Marwah bin Abdullah atau Marwan II terbunuh bukanlah khalifah bayangan, yaitu Muhammad bin Abdullah dari kelompok Syiah. Akan tetapi yang dinobatkan sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah. As-Saffah yang dikenal dengan sebutan Abu Abbas adalah Abdullah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ia dilahirkan pada tahun 108 Hijriah atau 726 Masehi di Al-Humaimah, sebuah tempat dekat Balka. Sedangkan ibunya bernama Raita Al-Harisya. Abu Abbas yang bergelar As-Saffah berarti si penumpah darah. Abu Abbas juga disebut As-Sair Al-Mubir, yang artinya membalas dendam dan menepati tekadnya. As-Saffah adalah khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah setelah terbunuhnya Marwan II pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Di Masjid Kufah, Irak, Abu Abbas As-Saffah mendeklarasikan diri sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah dan memilih Kufah sebagai ibu kota pemerintahan. Sebagian besar penduduk Kufah adalah kelompok Syiah yang memindahkan ibu kota ke Hira. Setelah beberapa saat lamanya, ia kembali merasa tidak cocok di Hira, sehingga memindahkan ibu kota ke Anbar. Di kota inilah Abu Abbas membangun istana yang diberi nama Istana Hashimiyah. Nama itu berasal dari nama kakeknya yang bernama Hashim bin Abdul Manaf. Pada saat Abu Abbas naik takhta, ia dan pengikutnya tidak segan-segan mengeksekusi siapa saja yang menentangnya. Oleh karena itu ia dikenal dengan julukan As-Saffah, si penumpah darah. Melihat kekejaman As-Saffah seperti itu, rakyat Damaskus, Haran, Hims, Kinisrin, Yerusalem, dan daerah lainnya berupaya untuk memberontaknya. Menghadapi gerakan mereka itu, Abu As-Saffah dengan tangan besi memadamkan api pemberontakan itu. Sepeninggalan Abu Abbas As-Saffah, ia mengangkat saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur sebagai penggantinya. Semula ibu kota pemerintahan dipusatkan di Anbar dengan nama istana negaranya Al-Hashimiyah. Setelah Al-Mansur memerintahkan ia memindahkan ibu kota ke Baghdad. Hal ini dikarenakan Anbar terletak di antara Syam dan Kufah yang senantiasa mendapat ancaman dari kaum Syiah. Maka pusat pemerintahan dipusatkan di daerah yang lebih aman, yaitu Baghdad dengan nama Darussalam. Baghdad merupakan pusat perdagangan yang sering dikunjungi pedagang dari India dan Cina. Bagi Abbasiyah, Irak adalah kawasan strategis karena telah lama mempunyai tradisi memihak kepada Ahlul Bait atau keluarga Nabi Muhammad SAW. Memiliki banyak kelebihan utama. Wilayah ini lebih kaya dari Suriah dan bahkan merupakan provinsi terkaya di dunia Islam saat itu. Kekuasaan dinasti Abbasiyah dibangun atas fondasi ekonomi, pertanian yang subur dan perdagangan yang luas. Keempat,
Retaknya persatuan antara suku-suku bangsa Arab dengan lahirnya fanatisme kesukuan antara Arab Utara yaitu Arab Maudria dengan Arab Selatan yakni Arab Himyaria. Atas dasar itulah propaganda Muhammad bin Ali berhasil menggalang kekuatan guna menggulingkan Bani Abbas. Strategi ini berhasil menyatukan dua kekuatan, yakni para pendukung yang fanatik dengan Ali bin Abi Thalib dengan pendukung kelompok lain. Di samping itu, ia juga merekrut dan mendidik kelompok kader untuk dikirim ke berbagai daerah di Kufah dan Khurasan untuk menyebarluaskan gagasan dan membina serta menyusun kekuatan di masing-masing daerah. Untuk melakukan propaganda tersebut di berbagai daerah seperti Khurasan, Kufah, Irak, Mekah, dan beberapa tempat strategis lainnya. Sekian kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.